Shalom adik-adik dan salam Cool Kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? 1 Yohanes 3 ayat 1a. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah loh adik-adik. Keren kan? So, yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dunia, yang cool banget. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Nah Kak, kita tuh mau ibadah sekolah minggu hari ini. Betul, Kak. Di bulan terakhir di tahun 2020, Betul banget. bulan Desember. Nah, untuk itu adik-adik semua harus tetap makin semangat ya untuk beribadahnya, oke? Dan jangan lupa, kalaupun kita beribadah di rumah, tetap tidak boleh sambil makan ataupun sambil ngemil. Setuju Kak Dede? Setuju. Setuju. Oke. Sekarang kita mau naikkan satu lagu pujian dengan apa kan ku balas. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau mulihkan hidup
dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kita boleh masuk di bulan terakhir di bulan Desember ini Tuhan. Kita boleh melewati 11 bulan yang berlalu yang penuh dengan rasa syukur. Kami mau beribadah Tuhan di hari Minggu ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan mengurapi kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, biar kita semakin semangat lagi nih buat memuji nama Tuhan ya. Betul Kak Fani? Amin ya. Oke, kita mau angkat satu pujian, kita kerja sama-sama. Yuk semuanya berpasangan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, Senangnya hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sekali lagi. kita kerja sama-sama, Sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Oke adik-adik semua, kita masih mau nyanyi-nyanyi, masih tetap berpasangan ya semuanya, jangan ada yang sendiri-sendiri lagi ya. Untuk itu biar semakin semangat nih ya, kita mau angkat satu pujian, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Lagi kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Oke, untuk itu kita mau masuk dalam firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dulu. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita semakin cinta sama Tuhan Yesus, semakin sayang sama Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, ku mau cinta Yesus. ku mau Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun
di bulan Desember ini Bapak. Kami ucap syukur kalau Tuhan masih memberkati kami Bapak. Tuhan, terima kasih juga untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama 1 minggu ini Bapak. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini tetap terus menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini Bapak. Berkatilah kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu juga. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir mereka itu semua datangnya dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Aku istimewa karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak bisa menjumpai adik-adik di ibadah online pada pagi hari ini di minggu pertama di bulan Desember hari ini. Ya, kakak yakin dan percaya adik-adik saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatinya, buka pikirannya, dan siapkan Alkitabnya. Ya, kita mau sama-sama belajar untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, kita mulai firmannya pada pagi hari ini ya. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang memiliki rambutnya ini? Coba perhatikan rambutnya. Yang merasa keriting tunjuk tangan. Iya, oke. Ya oke, yang keriting udah tunjuk tangan. Sekarang yang merasa rambutnya lurus kayak kakak, misalnya ya, lurus kayak kakak tunjuk tangan. Oke, sekarang siapa yang punya mata belok? Matanya itu belok. Oke, nggak apa-apa, tunjuk tangan aja, jangan malu ya. Ya, oke ya. Yang punya mata sipit, tunjuk tangan ya. Atau punya kulit sawo matang, tunjuk tangan. Kulit sawo matang ya. Atau kulitnya putih, ayo tunjuk tangan. Oke, adik-adik hebat ya. Sekarang di samping kalian ada papanya nggak? Mungkin ada papa, ada mama, ada kakak, atau ada adik, atau orang lain, atau siapa saja. Coba perhatikan mereka deh. Kalian perhatikan, mungkin papanya atau mamanya, kakak atau adiknya itu, kalian lihat. Ada gak yang sama persis dalam tubuh mereka dengan adik-adik? Misalnya, rambutnya itu ada yang sama persis, atau matanya, ya, atau kulitnya sama persis, bentuk tangannya sama banget, atau bentuk kakinya sama banget. Coba, kalau kalian lihat seperti itu, benar-benar sama, kalian bisa foto dan kirim gambarnya ke kakak ya, oke? Oke. Nah, adik-adik, kita diciptakan Tuhan itu tidak ada yang sama persis, ya. Bahkan orang kembar sekalipun, ya, pasti beda, ya. Mungkin sekilas mereka tampak sama, ya. Tapi coba, kalau ada saudara kalian yang kembar, kalian lihat ya, kalian lihat telapak tangannya, ya. Kalian lihat telapak tangannya kan ada, kalau di telapak tangan itu ada garis-garis, garis-garis ya adik-adik. Coba, garisnya itu ada yang bener-bener sama persis gak tuh, yang kembar itu, ya.
Kalian lihat telapak tangannya ya. Nah, lalu apakah bentuk tangannya? Bentuk tangannya itu benar-benar sama atau kakinya itu benar-benar sama persis? Ya, pasti beda adik-adik. Bayangin adik-adik ya, orang yang ada di dunia ini kan itu sangat banyak, tapi nggak ada yang sama satupun ya. Dari ujung kaki sampai ujung kepala itu nggak ada yang sama. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus menciptakan kita spesial alias istimewa. Nggak ada duanya ya, cuma ada satu aja. Nah, bukan kakak loh yang bilang kalau kita istimewa. Siapa yang bilang, ayo? Ya, Alkitab sendiri yang bilang ya. Kalau nggak percaya, coba ya kita buka nih di dalam Yesaya 43 ayat 4. Ayo buka Alkitabnya. Ya, sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Ya. Nah, apa yang membuat kita istimewa? Yang membuat kita istimewa dibanding yang lain di bumi ini adalah yang pertama, ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, ya. Apa yang Allah punya, ya, Dia karuniakan kepada kita supaya kita punya, ya. Allah punya pikiran. Kita juga punya nggak? Iya, kita juga punya pikiran. Allah punya perasaan nggak? Punya perasaan nggak adik-adik? Perasaan sedih, perasaan senang, ya. Punya adik-adik. Nah, kita juga punya. Allah punya kehendak nggak? Ya, Allah punya kehendak. Kita pun juga punya kehendak, ya. Allah juga memberikan kita kemampuan supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita sesuai dengan yang Dia mau. Melalui siapa? Pertolongan siapa adik-adik? Ya, supaya tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, kita butuh pertolongan siapa? Pertolongan Roh Kudus, ya. Itu yang pertama, ya. Lalu yang kedua, ya, masing-masing dari kita itu nggak ada duanya loh adik-adik. Maksudnya, ya, nggak ada manusia yang benar-benar punya kemiripan yang sama, ya. Seluruhnya antara satu dengan yang lain, sekalipun dia kembar, ya. Misalnya, Christine, ada nggak di dunia ini yang sama persis sama si Christine? Tidak ada. Atau ada nggak di dunia ini yang sama kayak Jeges atau Gabe? Nggak ada yang sama, ya. Pokoknya antara satu dengan yang lainnya itu nggak ada yang sama persis, ya. Nah, pasti beda, ya. Adik-adik, masing-masing dari kita itu unik dan istimewa karena nggak ada duanya, ya. Yang ketiga nih adik-adik, ya. Nah, Tuhan mengaruniakan kepada kita bakat atau kelebihan tertentu, ya. Ada yang berbakat menari, ya. Graciela suka menari, betul? Ya. Nah, adik-adik, siapa yang Tuhan juga ada yang menciptakan. Tuhan juga menciptakan ada yang berbakat main musik, ya. Nah, siapa lagi nih? Ada yang bakatnya melukis, ya, pintar gambar adik-adik, ya, atau pintar berakting. Kayak Angelica, pintar banget tuh berakting. Siapa lagi? Ada yang suka menyanyi, ya, seperti Jeges atau Angelo kayaknya, ya. Kemarin tuh waktu video kemarin masih banyak adik-adik yang suka main bola basket, ya, bakatnya main bola basket, main sepak bola. Wah, macem-macem adik-adik bakat-bakat kalian. Kakak bener-bener mau acungin jempol buat adik-adik semua, ya. Nah, itulah ya adik-adik kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, itu adalah 3 hal yang bikin kita istimewa. Sebenarnya masih banyak yang lainnya, tapi kakak kasih taunya cuma 3 aja. 3 aja udah keren banget kan? Nah, karena kita istimewa, ya, kita pun harus memiliki sikap yang istimewa. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Soalnya
walaupun kita istimewa, tapi kalau sikap dan tindakan kita tidak tepat, itu akan menjadi sia-sia ya. Sikap yang pertama yang harus kita lakukan apa tuh? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita harus menuruti firman Tuhan ya. Soalnya kan kita istimewa ya, karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah ya. Artinya pikiran, perasaan dan kehendak kita itu sesuai dengan kehendaknya siapa? Kehendaknya Allah ya. Untuk bisa kayak gitu, kita harus rajin belajar firman Tuhan ya. Salah satunya melalui sekolah minggu online ini ya adik-adik. Walaupun masih online, adik-adik tetap setia. Kakak saranin adik-adik tetap setia sama Tuhan ya. Nah, setelah belajar firman Tuhan ya adik-adik, kita harus melakukannya ya. Jadi nggak hanya didengerin saja ya. Yang kedua apa Kak? Ya, kita harus mengetahui bakat, kemampuan dan kelebihan kita ya. Lalu kita maksimalin tuh bakat dan kemampuan kita apa aja ya. Ada banyak cara nih adik-adik supaya kita bisa mengetahui bakat, kemampuan dan kelebihan kita. Misalnya salah satunya misalnya melalui aktivitas apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka melukis. Nah, kembangkan tuh terus melukis terus, ada waktu melukis terus ya. Misalnya apalagi menyanyi ya, menari ya. Nah, itu bisa jadi itu adalah bakat kalian ya. Nah, makanya kalian juga harus tanya-tanya nih sama papa, sama mama. Ma, menurut papa, menurut mama, aku punya gak sih bakat atau kelebihan? Kalau menurut papa mama ya, kalau papa mamanya bilang, ya kamu benar, kamu itu bakatnya adalah main musik ya. Kamu berbakat loh, anakku, kamu berbakat main acting. Wah, hebat adik-adik, kembangkan terus ya. Nah, nanti nih kalau udah ketemu nih bakatnya ya, dan kalau menurut kalian papa dan mamanya cukup uang, kalian bisa les ya aktivitas tersebut ya, bisa les ya, supaya kalian bisa mengembangkan bakat kalian itu apa ya. Nah, tapi kalau papa sama mama lagi nggak punya uang, adik-adik nggak punya cukup uang ya, jangan dipaksain adik-adik ya. Jangan dipaksa, kalian bisa belajar sendiri. Misalnya kan sekarang ini udah zamannya modern adik-adik ya, apapun sudah ada internet ya. Kalian bisa belajar dari apa? Dari internet, dari YouTube ya. Tapi kalian harus tetap didampingin sama orang tua kalian. Kalau kalian bermain YouTube, membuka YouTube ya, belajar dari YouTube. Nah, kalian harus tetap didamping oleh orang tua kalian ya. Sikap yang 3 nih adik-adik ya, hargailah diri kalian sendiri ya. Kalau kamu punya kulitnya gelap ya, hargailah, jangan minder adik-adik ya. Jangan bilang, seandainya aku punya kulit seperti dia, aku seneng banget ya, aku nggak lagi diejek, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau kamu punya kekurangan tertentu, fisik tertentu, hargailah adik-adik ya. Nah, jangan minder ya adik-adik, jangan bilang, aduh, andai aja aku punya tubuh yang normal seperti itu, aku mau banget ya. Nah, adik-adik, ingat ya adik-adik, kita ini istimewa dan gak ada karya Tuhan itu yang cacat ya. Kakak mau bilang, gak ada karya Tuhan itu yang cacat ya. Yang ada adalah karya Tuhan itu istimewa dan sangat unik ya. Selain menghargai diri sendiri, kita juga harus menghargai orang lain ya. Jangan hanya karena dia berbeda dengan kita, bukan berarti hal tersebut nggak kita hargai ya. Kalau ada teman kita yang punya kekurangan, misalnya dalam hal fisik nih ya, dalam hal fisik, jangan kita hina ya, jangan kita hina. Kalau tanpa kita sadari, kita suka bilang nih, maaf ya adik-adik ya, misalnya seperti ini, ih jelek banget sih tuh orang ya, atau ih tuh anak bodoh amat sih ya. Misalnya lagi nih adik-adik ya, ini tuh anak hitam banget ya, ampun deh, hitamnya minta ampun ya. Atau misalnya dasar pincang ya, maaf ya adik-adik ya, kakak bisa kasih contoh seperti itu, dasar pincang ya. Adik-adik, mungkin secara nggak sengaja kita pernah menghina orang seperti itu misalnya ya. Nih adik-adik, yuk
Kalau yang merasa pernah seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan ya, dan stop menghina orang lain. Stop menghina orang lain. Karena kalau kita tetap seperti itu ya, suka menghina orang lain ya, berarti kita sedang menghina Tuhan yang sudah menciptakannya ya. Daripada kita menghina orang lain, lebih baik kita bilang, aku istimewa ya, kamu istimewa ya, kita semua istimewa. Yuk ucapkan sekali lagi, ikuti bareng-bareng sama kakak ya. Ya, 1, 2, 3. Aku istimewa. Ya. Kamu istimewa. Kita semua istimewa. Yeay. Amin adik-adik. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk ayat hafalannya minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Ya, kita baca sama-sama. Yesaya 43 ayat 4a. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Adik-adik, sebelum kalian menghafal ayat hafalan, kakak minta dong adik-adik suaranya buat Tuhan Yesus, mau gak? Ya, sekaligus itu adalah kesaksian kalian buat Tuhan Yesus. Jadi sebelum menghafal ayat hafalan, kakak minta adik-adik menyanyikan 2 baris lagu aja buat Tuhan Yesus ya. Contohnya seperti ini. Ikuti kakak ya nanti ya, seperti ini. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan, Shalom. Saya Kak Novi, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Seperti itu adik-adik contohnya. Bisa ya? Kalau kalian mau melakukannya untuk Tuhan, mau menyanyi untuk Tuhan, mau menghafal ayat hafalan untuk Tuhan, kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Mau ya adik-adik? Oke, kalau kalian sudah merekam hasil suara kalian dan juga ayat hafalannya ya adik-adik, silahkan kirim ke kakak-kakak koordinatornya hari Kamis, paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Oke adik-adik, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami mengerti Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu semuanya adalah istimewa dan berharga di mata-Mu. Bapa, kami percaya setiap manusia yang Tuhan telah ciptakan diberikan kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang Tuhan berikan kepada kami, ajarkan kami untuk kami tidak menjadi sombong dan tinggi hati. Dan untuk kekurangan kami Tuhan, ajar kami menghargai kekurangan itu, karena kami percaya di balik itu semua itu adalah karya-Mu yang terindah bagi kami semua. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan jika secara tidak sengaja mungkin kami suka menghina orang lain Tuhan dan tidak menghargai mereka. Bapa, mulai hari ini ajar kami untuk kami men-stop Tuhan Yesus menghina orang lain, karena ketika kami menghina orang lain berarti kami telah menghina Tuhan yang menciptakan manusia di bumi ini ya Bapa. Tuhan Yesus, jaga lidah kami, jaga mulut kami, supaya kami memperkatakan hal-hal yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami percaya bahwa kami adalah anak-anak yang sungguh istimewa dan berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pertemuan kami kembali minggu depan di ibadah online untuk kami bisa mendengarkan cerita Tuhan Yesus selanjutnya, karena kami haus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.
Papa dan Mama sekalian, anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi dengan tema Tuhan Yesus bersamaku yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Bagi Papa dan Mama yang mau mendukung acara ini dengan berbagi berkatnya, bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing atau bisa menghubungi Kak Stefani di nomor WA 0878 8489 5740. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Untuk yang sudah mengisi Google Form, ditunggu kehadirannya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah dipilih. Yang belum, yuk diisi Google Form-nya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Papa, Mama, saudara dan saudari sekalian yang sudah mendukung acara Natal ini melalui dana dan doa. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesus meregaman hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. Jab Yesus meregaman hey, kusi kusi hey, kusi kusi hey. God is so good. God is so good. God is so good. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Aku kids suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 16 bunyinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Muah. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang
ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Amin. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Dan memberkati. Shalom. Ini ayat hafalan aku. Efesus 5 ayat 16. Bunyinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. God bless you. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Shalom. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Efesus 5 ayat 16 bunyinya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ku istimewa.